Kemudian ia bertanya kepada seorang mbak-mbak, "Mbak, lihat orang yang kesini nggak?" Nah, bajunya itu merah dan kulitnya itu berwarna putih. Nah, si dia bertanya kepada si mbak. Nah, lalu mbak itu menjawab, "Enggak kok, semuanya tadi pada tidur siang. Nggak ada yang keluar kamar atau berjalan di sekitar sini, apalagi masuk ke kamarmu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Ya, kali ini kita akan membahas dari cerita horor. Ya, kalau kemarin cerita misteri, kali ini kita akan membahas tentang cerita horor story. Nah, cerita horor ini berasal dari kos-kosan ya, dari sebuah kos-kosan, dan cerita ini sangat menyeramkan dan membuat kita menjadi berhalusinasi dan membayangkan bagaimana kejadian yang dialami oleh orang yang berada di kos tersebut. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung ke pembahasan. Ini dia. Aku menempati kamar kosku yang baru di kawasan kota dekat kampusku. Biaya per bulannya agak sedikit mahal. Ya, tentu saja karena dekat dengan kampus. Nah, ruangannya nyaman untuk ditempati untuk mahasiswa sepertiku. Ruangan itu dicat lembut. Kamar itu berukuran 3 kali 3 meter persegi. Ada satu tempat tidur beserta bantal dan gulingnya. Dan ada juga lemari plastik satu set dengan meja belajar. Nah, dan juga tentu saja ada kamar mandinya yang memiliki toilet yang sangat bersih. Nah, jadi cerita ini diceritakan oleh seorang mahasiswa ya. Dan dia berkata, "Aku segera menata baju-bajuku, perlengkapanku, memasang spray untuk tempat tidur dan meletakkan buku-buku di rak. Setelah itu dia beristirahat dan membuka laptop. Saat ia membuka laptop, tidak lama kemudian saking lamanya ia meratapi laptopnya, ia pun ketiduran. Nah, setelah dia tertidur, dia melihat ada orang berjalan masuk ke kamarnya. Nah, kemudian ia menuju ke kamar mandi dan dia tidak sengaja melihat wajah hantu tersebut. Nah, katanya wajahnya hantu itu berwarna merah, kulitnya itu berwarna putih. Dan kemudian dia terbangun, aku kemudian menuju kamar mandi untuk melihat orang tadi. Jadi katanya itu dia segera ke kamar mandi lagi untuk ingin melihat orang tadi. Dan dia bertanya, "Hei, siapa di dalam?" Nah, kemudian tidak ada jawaban. Kemudian dia bertanya lagi, "Hei, siapa yang ada di dalam?" Nah, namun tetap saja tak ada jawaban. Nah, kemudian ada orang yang tanpa izin memasuki kamarku. Kemudian ia Ia mengatakan bahwa jauhi kamarku. Jangan masuk ke kamar mandiku karena kau tidak memiliki izin. Sambil menjawab, ia berusaha membuka pintu nih yang terkunci. Nah, kamar mandinya itu terkunci dari dalam, padahal itu tidak ada orang guys di dalam. Kemudian dia akan mendobrak pintu dia akan mendobrak pintu dari luar karena kamar mandi ini terkunci ya, padahal itu tidak ada orang. Jadi dia ingin mendobraknya. Kemudian ia emosi dan dia berkata, "Keluar kau bodoh." Nah, aku sudah merasa jengkel sekarang, kata dia. Nah, kemudian dia mendobrak pintu itu dengan cukup keras dan akhirnya terbuka. Tapi anehnya, di dalam tidak ada siapa-siapa. Nah, kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri, apakah dia berhalusinasi atau seperti apa? Karena itu tidak ada siapa-siapa di dalam kamar mandi tersebut. Nah, kemudian ia masih penasaran ya, dia masih penasaran.
Tiba-tiba angin berhembus pelan menyapu bulu kuduknya, dan dia tuh sangat merinding ya pada saat itu. Nah, dia merasa aku sangat ketakutan, dan dia itu seperti heran ya apa yang terjadi sebenarnya di sini. Kemudian ia bertanya kepada seorang mbak-mbak, "Mbak, lihat orang yang kesini nggak?" Nah, bajunya itu merah dan kulitnya itu berwarna putih. Nah, si dia bertanya kepada si mbak. Nah, lalu mbak itu menjawab, "Enggak kok, semuanya tadi pada tidur siang. Nggak ada yang keluar kamar atau berjalan di sekitar sini, apalagi masuk ke kamarmu." Nah, kemudian dia pun bingung, "Hah? Beneran mbak?" Rasa takut pun mulai menyelimutinya. Nah, lalu mbak itu menjawab, "Iya beneran lah. Tadi yang di luar itu cuma kita bertiga. Kita nggak lagi bengong. Ada apa sih?" Mbak itu bertanya. Nah, kemudian dia pun menjawab, "Nggak apa-apa kok mbak." Nah, kemudian dia pun merasa benar-benar takut ya, karena kesaksian dari mbak itu tidak ada siapa-siapa. Nah, kemudian dia menyeruput kopi sambil berusaha melupakan kejadian tadi. Nah, kemudian kuputuskan Ruri sahabatku untuk datang menemaniku sekarang. Jadi dia ini menelpon sahabatnya untuk datang menemaninya. Dia menelpon Ruri, kemudian dia menceritakan semuanya kejadian yang dialami di kosnya ke Yuri sahabatnya. Kemudian Yuri bertanya, "Lo mau cerita apa?" Jawab Ruri. Kemudian si dia ini menceritakan semua kejadian tadi. Nah, setelah selesai, wajah Ruri tampak seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu. Kemudian dia tertawa ringan dan mencubit pipinya. Nah, kemudian si Ruri ini tidak percaya ya dengan Dita. Jadi dia bilang katanya Dita ini ada-ada saja. Mungkin kamu kecapean kali makanya jadi kayak gini. Nah, kata Ruri sahabatnya Dita. Nah, kemudian Dita menjawab, kerannya beneran nyala kok, kayak habis dipakai. Nah, kemudian Ruri mengatakan, "Udahlah, lo tenang aja, masa ada setan siang bolong." Nah, sambil tersenyum nih, Ruri masih belum percaya ya. Kemudian si Dita ini merasa sedikit tenang dan lega karena Ruri ini sudah hadir menemaninya di kos. Nah, kemudian Ruri memutuskan untuk berjalan-jalan di pusat kota. Nah, untuk membuat Dita ini melupakan kejadian yang dialami di kosnya itu. Nah, kemudian keesokan harinya badannya terasa capek sekali. Kemudian si Dita ini mandi untuk menyegarkan diri. Kemudian saat Dita ingin menyalakan laptop dan mengirimkan email kepada saudaranya dan menanyakan kabarnya di sana, Dita ini mendapatkan teror lagi, yaitu pintu kamarnya tiba-tiba terkunci dan tidak bisa dibuka ya. Dan itu pada saat itu Ruri sedang tidak di rumah karena sedang di luar. Jadi Dita ini mengalami insiden lagi. Dia tuh dikunci dari luar. Seperti ada yang kunci dari luar dan Dita itu berusaha buka, tidak bisa. Kemudian Dita ini bermimpi melihat orang berpakaian serba merah memasuki kamar mandinya, dan bedanya sekarang orang itu berlumuran darah. Nah, kemudian Dita berkata, "Aku sangat takut. Aku tidak berani membuka mata. Aku putuskan tetap berpejam sambil berdoa." Jadi Dita itu memutuskan untuk tutup mata dan sambil berdoa gini, guys. Nah, pagi harinya Dita ini berniat akan menanyakan hal ini kepada ibu kos. Nah, Dita berkata, "Aku sudah tidak tahan terhadap semua ini. Ketakutanku tidak dapat kusembunyikan. Atau jika perlu, aku akan pindah kos yang lebih baik, jauh dari kesan menyeramkan." Jadi Dita ini ingin lapor ke ibu kos ada apa sebenarnya, karena Dita ini sudah tidak tahan. Bila perlu Dita ini ingin pindah kos. Nah, Dita juga bertanya-tanya dari mana orang yang berpakaian serba merah kemarin masuk. Nah, karena pintu itu sudah dikunci, masa lewat jendela, kata Dita. Nah, jelas tidak mungkin, kata Dita, karena tidak akan cukup jika
dilewati orang karena jendela itu sangat kecil. Atau kata Dita, jangan-jangan dia bukan orang, melainkan. Nah, jadi Dita ini sudah mulai berpikir bahwa itu adalah setan. Kemudian Dita bergegas menuju tempat ibu kos berada. Nah, sesampainya Dita di sana, Dita disambut ramah oleh ibu kos. Ibu kos bertanya, "Ada apa, Dit? Kamu mau bayar kos?" kata ibu kos, sedikit bercanda ya. Jadi Dita menjawab, "Bu, saya mau menceritakan sesuatu," dengan seperti perkataan misterius ya. Kemudian ibu kos bertanya, "Cerita apa? Jika tentang hal bodoh, ibu tidak akan ada waktu. Kau lihat kan ibu lagi sibuk." Nah, tetapi Dita pun menjawab, "Tapi aku minta waktu sebentar, Bu. Ini akan sangat membantuku." Kemudian ibu kos menjawab, "Baiklah, apa yang ingin kau ceritakan?" Nah, kemudian Dita menceritakan semua kejadian menyeramkan yang dia alami kemarin setelah setelah selesai menceritakan, raut wajah ibu kos ini berubah dan menunjukkan keseriusan. Nah, kemudian tidak seperti dugaanku dia akan tertawa. Ibu kos ini dia malah lebih serius ya ketika mendengar itu. Kemudian Dita bertanya, "Siapa itu Alesana?" Ibu kos menghembuskan nafas panjang. Dan ibu kos menceritakan, 8 tahun lalu Alesana mati di kos-kosan ini. Diduga dia bunuh diri karena depresi ditinggal kekasihnya yang telah meninggal. Nah, kata ibu kos, dia anak yang cantik. Dia melukai dirinya dengan pisau. Dia mengalami pendarahan hebat. Jadi Alesana ini dulunya kos di tempat Dita. Makanya tempat Dita itu sangat angker. Dan dia itu bunuh diri ya guys. Dan dia itu mati mengenaskan di kamar mandi. Hingga sekarang orang yang menempati kamar itu selalu diperlihatkan sosok Alesana sedang berjalan ke kamar mandi. Nah, hingga belum 2 hari menempati kamar itu, orang yang menempatinya sudah angkat kaki dari kamar itu karena tidak tahan. Nah, kata ibu kos, pernah juga ada orang yang diperlihatkan sosok Alesana yang berlumuran darah dan menyeramkan. Wow. Nah, setelah ibu kos selesai menceritakan itu kepada Dita, Dita pun benar-benar kaget sekaligus syok ya, karena mendengar berita seperti itu. Apalagi dia sekarang kos di tempat Alesana yang meninggal itu. Nah, kemudian besok paginya Dita sudah tidak tahan dan pada malam harinya setelah menceritakan itu, Dita ini masih tidur di kos itu ya. Dan Dita mengatakan rasanya itu tidak bisa memejamkan mata karena mengingat kejadian tadi yang sudah diceritakan oleh ibu kos. Nah, pada jam 11 malam terasa sangat sepi sekali suasana di luar. Mungkin penghuni kos yang lainnya sudah tertidur. Kemudian hawa dingin itu tiba-tiba menyergap tubuh Dita. Nah, hembusan angin dari jendela membuat Dita tuh menggigil ya. Akhirnya Dita tuh memutuskan untuk bangun dan menutup jendelanya. Kemudian menarik selimut untuk membuat dia lebih hangat. Nah, Dita berusaha memejamkan mata ya. Dita ini ingin tidur, tetapi aneh. Kenapa suasana di sini berubah? Tiba-tiba desiran angin berhembus dari belakang membuat Dita ini semakin merinding. Nah, tiba-tiba lampu mati. Nah, lampunya tiba-tiba mati, membuat suasana benar-benar gelap dan Dita ini sendirian. Kemudian Dita menggenggam selimutnya semakin kencang dia genggam selimutnya dan Dita tidak berani bergerak. Nah, kemudian tiba-tiba ada sebuah benda terjatuh. Bunyinya itu mengagetkan Dita. Lalu terdengar bunyi derap kaki ya, seperti langkah kaki tep 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 tep. Nah, bunyi itu seperti semakin dekat ke arahnya Dita. Nah, Dita tidak bisa melihat siapa itu karena benar-benar gelap ya, karena situasinya lampunya mati saat itu. Jantungnya Dita benar-benar berdetak kencang. Kemudian keringatnya Dita ini mengalir deras, membasahi semua tubuhnya. Kemudian Dita ini mulai melantunkan ayat-ayat ya, mulai membaca berdoa ya. Kemudian kejadian yang tidak enak itu yang terjadi, dia merasa seperti ada yang menaiki kakinya, seperti sebuah beban berat.
yang berani menggerakkan kakinya, Dita ya. Kemudian Dita ini tidak berani menggerakkan kakinya karena saking ketakutannya. Kemudian Dita di permukaan kulitnya yang halus, Dita merasakan tiba-tiba lampu menyala. Terlihat seorang wanita sedang menatap kosong ke arahku. Jadi ketika lampunya nyala, Dita itu melihat ada sosok yang menatapnya, dan sosok itu berlumuran darah. Matanya terlihat seperti sedang menangis ya. Jadi Dita ini melihat sosok ini sedang menangis, menatap ke arahnya. Nah, kemudian Dita ini kaku karena dia ini ditatap oleh sosok ya. Jadi Dita ini udah gak bisa bergerak, kaku ya. Kalian tahu bagaimana rasanya jika kalian ditatap oleh sosok. Nah, kemudian sosok ini berkata kepada Dita, "Aku tidak akan menyakitimu." Sosok ini berkata bahwa aku Alesana. Aku hanya ingin menyampaikan pesan buatmu. Tolong aku. Aku terperangkap di sini. Bebaskan aku agar nyawaku bisa tenang di sana. Jadi sosok ini minta tolong kepada Dita. Dia memberitahu bahwa Dita ini harus membakar kalungnya yang berliontin berhuruf A. Tidak ada orang yang tahu kalung itu. Nah, dan sosok ini meminta tolong. Tiba-tiba sosok itu menghilang, dan sekarang yang terlihat itu hanya gelap ya di kamarnya Dita ini. Dan Dita ini begitu shock ya karena sosok ini telah hadir di depannya, dan Dita ini benar-benar shock. Dan Dita ini benar-benar shock ya karena sosok ini hadir di depannya dan membuat Dita ini tidak bisa berpikir jernih lagi. Kemudian di pagi harinya rupanya Dita ini pingsan tadi malam. Nah, jadi Dita ini pingsan dari semalam dan dia bangunnya di esok pagi. Nah, Dita ini merasa badannya itu sangat capek sekali. Kemudian Dita ini melihat jam ya, dia itu sudah tidak sadar bahwa jam ini sudah menunjukkan pukul 10. Dan Dita ini kaget, ya ampun, kali ini aku benar-benar kesiangan. Dan sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya, dia bertanya pada diri sendiri, "Ya Tuhan, apa yang terjadi padaku? Mengapa semua ini terjadi?" Sambil menghembuskan nafas panjang. Jadi Dita bertanya, sebenarnya apa yang terjadi pada diriku? Dita itu bertanya seperti itu pada dirinya sendiri. Nah, kemudian dia memikirkan kejadian tadi malam, yang seorang wanita yang bernama Alesana. Wanita itu membicarakan tentang nyawanya yang terperangkap di dunia nyata. Dia ingin membebaskan, dan dia juga membicarakan tentang kalung. Nah, kemudian dia menyuruh Dita ini untuk mencari kalung itu dan kemudian membakarnya ya. Dan Dita ini bertanya-tanya, ada apa dengan kalung itu sebenarnya? Nah, kenapa dia ingin Dita ini membakarnya untuk membuat nyawanya bebas? Jadi Dita ini masih bertanya-tanya. Tapi Dita ini malah berpikiran, aku tidak peduli. Yang terpenting sekarang adalah mencarinya supaya dia dan juga hidupnya tenang. Jadi Dita ini berpikir akan mencari kalung itu agar sosok itu bebas. Nah, menuju ke alam yang damai. Tentu saja supaya hidupnya Dita juga tidak diganggu oleh makhluk halus itu. Nah, sudah berjam-jam Dita mencari kalung yang dimaksud oleh sosok Alesna ini. Dita ini mulai membuka lemari pakaian, dan Dita ini menggeledah ya semua isi-isi lemari itu untuk mencari kalung yang sudah diberitahu oleh Alesna. Nah, kemudian Dita ini mencari di lemari, dan di lemari itu tidak ada apa-apa. Kemudian Dita menyebut di mana kalung yang dicari Alesna ini sebenarnya, kok tidak ada. Nah, kemudian Alesna ini berkata, bakar kalung yang ada di dekat lemari. Jadi Alesna ini muncul dalam pikirannya Dita ya, dan dia itu seperti mengarahkan Dita. Kemudian kalung yang ada di dekat lemari berliontin huruf A, kalung ini kan berhurufkan A. Kemudian pada saat kalung itu mau diambil, suasana tiba-tiba sepi,
dan benar-benar mencekam ya, dan ini bulu-buluku merinding guys. Nah sambil jantungnya Dita ini berdetak kencang, dan Dita ini disuruh untuk menuju ke gudang, dan ada gudang di kos-kosan itu. Kemudian firasatnya Dita benar, karena barang yang dimaksud Alesna itu ternyata tempat aslinya adalah di gudang, dan gudang itu banyak debu dan sangat kotor. Dan pada saat sesampainya di gudang, si Dita ini mulai batuk-batuk karena debunya banyak sekali di sana. Kemudian pada bangku usang ada tikus yang melewati kakinya Dita. Kemudian Dita ini menjerit ya, seperti itu, karena itu sangat menjijikannya. Dita itu sangat jijik kepada tikus, dan tempat itu benar-benar kotor juga. Nah kemudian Dita berkata, aku benar-benar jijik setelah melihat gudang ini karena sangat kotor dan berdebu, kemudian banyak tikusnya juga. Kemudian kayu-kayu di gudang itu sudah pada lapuk dimakan rayap. Kemudian Dita berkata, firasatnya ini seperti mengatakan bahwa kalung liontinnya ini, kalung liontin milik si sosok Alesna ini berada di gudang tersebut. Kemudian dia mencarinya. Tiba-tiba pada saat ia mencari kalung itu, bola tiba-tiba jatuh, tidak tahu dari mana asalnya bola ini. Dia menggelinding ke arah Dita. Kemudian Dita membukukan badan mengambilnya, tapi ketika sampai di bawah, Dita tidak lagi menghiraukan bola tadi. Perhatiannya tertuju jadi pada saat Dita mengambil gini, dia malah melihat kotak coklat di sebelah sana. Kemudian Dita mengambil kotak itu dan membersihkannya. Kemudian Dita ini mulai merasakan deg-degannya. Kemudian Dita memberanikan diri membuka kotaknya, dan di dalamnya itu berisi surat. Kemudian Dita membaca surat itu, dan isi surat itu adalah Alesna, kepada Alesna yang kusayangi, dari kekasihmu. Jadi surat itu berisi, Alesna, aku benar-benar merindukanmu di hari ulang tahunmu yang ke-17 ini. Aku minta maaf tidak bisa datang ke tempatmu. Aku hanya ingin memberikan kalung ini. Penyakit leukemia, jadi dia ini pada penyakit leukemia ya, sudah mencapai tahap akut. Jadi pacarnya Alesna ini sudah memiliki riwayat penyakit leukemia dan sudah sangat parah. Kemudian badanku terasa tidak berdaya lagi. Maaf jika sudah mengecewakanmu Alesna. Kurasa ini yang terakhir dariku. Aku mencintaimu. Seperti itu. Jadi itu seperti orang yang sudah musakaratul maut. Dan pada akhirnya kata yang terlihat kata-kata itu berubah menjadi tidak karuan. Dan Dita ini mendeskripsikan bahwa kekasih Alesna saat menulis kata terakhir itu penyakitnya kambuh sehingga kesusahan untuk menulis. Jadi begitu jawabannya. Nah, kemudian Alesna merasa tidak bebas karena surat dan kalung yang diberi kekasihnya ini, di kotak itu terdapat kotak kecil lagi yang berwarna biru tua. Nah, kemudian Dita membukanya, dan Dita mendapat sebuah kalung berliontin huruf A ya, dan berwarna perak dan mengkilat, benar-benar cantik kata Dita. Tapi aku harus segera membakarnya. Dengan cepat aku melumuri kalung itu dengan minyak tanah. Jadi Dita ini cepat-cepat melumuri kalung itu dengan minyak tanah dan kemudian membakar kalung itu. Nah, setelah 3 minggu kejadian itu, hidup Dita ini merasa tenang. Tidak ada lagi gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk halus lagi, karena Dita ini sudah berusaha melupakan kejadian buruk itu. Mungkin Alesna juga sudah tenang di sana. Nah, suatu ketika pada malam hari saat Dita ini ingin tidur, Dita melihat bayangan Alesna ya tersenyum ke arahnya. Dia tampak seperti sedang mengatakan sesuatu kepada Dita. Nah, jadi Alesna ini muncul ya, seperti ingin memberi kata terima kasih. Kemudian Alesna muncul dan dia berkata, "Terima kasih, sampai jumpa," ucap Alesna sambil melambaikan tangan. Dengan bayangan Alesna menghilang,
seraya bayangan Alesna menghilang, dia mengucapkan terima kasih kepada Dita dan dia berkata, aku benar-benar tenang sekarang. Dan cerita ini tamat. Oke guys, jadi ceritanya seperti itu. Mohon maaf bila ceritanya agak kurang memuaskan bagi kalian. Soalnya cerita ini juga sangat tragis ya, ada tragis, ada horornya juga, horornya dapat ya. Dan sempat bulu-bulu saya juga ini merinding pada saat membawakannya. Kalian tadi lihat di menit-menit tertentu tadi bulu-bulu saya sempat naik ya. Oke, jadi itu aja videonya. Terima kasih sudah klik video ini. Dan bagi kalian subscriber baru atau viewer baru yang baru melihat video ini, dan kalian pecinta cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis, cerita-cerita misteri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Mas Satria Blora, pamit sampai bertemu di next video. Salam pecinta mistis.